Halo, Assalamualaikum sahabat dengar. Di sini bersama saya Pusparani. Hari ini saya tidak sendiri karena hari ini saya ditemani oleh tamu spesial. Pasti teman-teman IPMI atau sahabat dengar juga udah pada tahu ya. Beliau ini adalah Kang Azam. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Puspa ya. Ini insya Allah Iya, bisa Masya belum Allah. bertemu darat nih. Kita mengudara sekarang. Oh iya, Kang Azam, mungkin ada dari sahabat IPMI juga nih yang baru pertama kali denger gitu. Nah, biar lebih kenal deket gitu. Boleh dong, Kang, buat perkenalin dirinya. Siap, terima kasih Mbak Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Zamzam Rajab Awaludin ya, cukup panjang, namun sering disapa saya Zamzam atau Azam ya, yang lebih dekatnya. Saya untuk domisili di Indonesianya di Garut, Jawa Barat ya. Kalau domisili di Jepang, di Tokyo, di Katsushikaku, Takaramachi insya Allah. Dan untuk status, alhamdulillah saya sudah menikah, dan kalau EPA saya angkatan 10, dan sekarang masih kerja di daerah Tokyo, tepatnya di Tokyo Akitsu ya, Akitsu di Sogaisa, alhamdulillah. Mungkin seperti itu, Baus Pak, cukup ya? Ya, Masya Allah. Saya baca juga ya resume dari beliau ini. Masya Allah, dari dulu ternyata beliau ini juga aktif ya di dalam dakwah Islam. Nah, Kang Azam sudah 2 kali nih menjadi ketua IPMI gitu. Dari periode pertama sama periode kedua tuh gimana sih kesannya gitu menjadi seorang ketua IPMI gitu, yang seperti kita tahu kan IPMI itu bukan lagi organisasi yang kecil ataupun ecek-ecek ya maksudnya. Karena di IPMI juga kan kayak menyatukan semua perawat muslim yang ada di Jepang, seperti itu ya Kang Azam. Gimana sih gitu kesannya gitu? Kesan ya, Pak Puspa, kesan menjadi ketua ya, ketua di sela-sela angkatan yang baru ya menurut saya, angkatan 10. Ya harusnya tuh secara ini ya, harusnya ketika ketua atau menerima jabatan itu harusnya kan kalau secara angkatan harus bertahap ya. Namun ini saya tuh sangat berat ya kalau melihat ke hati nurani saya ya. Namun ini salah satu mungkin cara Allah untuk mendewasakan saya pribadi di tengah, meskipun saya belum bisa maksimal ya memegang amanah menjadi ketua IPMI ini. Ya tentunya sangat berat, sangat sulit gitu ya, sangat sulit untuk menjalankan bagaimana yang baru-baru masuk diangkat menjadi ketua, bahkan 2 periode pada saat ini ya. Namun mudah-mudahan dengan istilahnya bersinergi sama tim atau sama anggota IPMI, insya Allah akan sangat mudah ya itu tentunya memperjalankan program organisasi atau menjalankan program dakwah di IPMI Jepang ini, insya Allah. Iya. Ini sangat berat dan sulit ya gitu, karena kita tahu di dalam organisasi kan juga banyak sekali kepala gitu ya. Jadi menyatukan semua isi kepala menjadi satu tuh sepertinya nggak mudah gitu ya Kang ya. Iya betul. Iya. Nah, karena tadi kan dijelaskan ya karena sangat berat dan sulit gitu. Nah, dari keluarga sendiri gitu. Kalau di Jepang kan mungkin bersama istri, benar ya Kang ya? Iya betul Pak Puspa. Nah, iya, istri sendiri apakah mendukung gitu? Ya, kalau istri ya, alhamdulillah. Jadi sebelum saya itu menjadi diangkat menjadi ketua ataupun hal apapun ya, sekecil apapun, saya yang pertama selalu membiasakan untuk sodang ya atau musyawarah gitu. Musyawarah yang pertama terhadap orang tua ya tentunya. Dan yang kedua musyawarah terhadap istri gitu, terkait amanah di dalam dakwah ini. Alhamdulillah dari mereka sangat setuju, sangat mendukung gitu kan, selagi bisa membagi waktu ya tentunya. Apalagi ya saya gitu kan sekarang udah berkeluarga, harus menjadi 3 mungkin ya, 3 dapur waktu menjadi 3 bagian tuh, waktu untuk orang tua juga, waktu untuk memikirkan ya istri juga, itu memikirkan kesibukan di dakwah juga. Ya alhamdulillah sangat mendukung selagi ya bisa menyeimbangkan atau bisa membagi-bagi waktu untuk mereka itu. Alhamdulillah.
Nah, saya tertarik sekali nih, tadi juga dijelaskan ya cara membagi waktu gitu tuh Kang. Nah, membagi waktu sendiri kan kalau menurut saya sendiri gitu, saya yang sekarang masih single dan kerja sambil ikut kecil-kecilan terjun ke program dakwah juga kayaknya kurang, lebih menguras tenaga dan pikiran juga ya gitu. Nah, untuk Kang Azam sendiri gitu, gimana sih bocoran gitu, cara mengatur waktu yang baik gitu, seperti apa biar kita yang dengar juga kayaknya jadi termotivasi lagi gitu, biar menjadi muslim yang lebih produktif gitu Kang. Mungkin Kang Azam bisa jelasin ke kita nih, mangga. Insyaallah ya, terkait membagi waktu ya Mbak Puspa, itu mungkin masing-masing pribadi itu punya cara tersendiri mungkin ya. Namun iya, kalau saya pribadi, kalau cara membagi waktu ya, sampai sekarang masih ya terus belajar sih semuanya. Terus belajar untuk mencari bagi waktu, ya tentunya ketika kita melakukan hal sesuatu atau dalam contoh waktu belajar, ya kita fokus belajar. Ketika waktu dengan istri, ya fokus dengan istri gitu ya. Ketika fokus waktu dengan keluarga, ya kita fokus dengan waktu keluarga. Meskipun ya terkadang saya ketika waktu belajar, contohnya belajar ataupun kokasik ataupun terkadang dengan istri, terkadang suka ini Bapak Puspa, apa di pikiran itu melintas tentang program IP gimana gitu ya, program ini yang lain itu jujur saya masih sampai saat ini dengan selama 22 masih seperti itu jujur. Jadi masih ada apa ya, masih belum bisa gitu ya. Makanya terus ya mungkin di sela-sela istri juga harus mengerti, mungkin keluarga juga harus mengerti ketika ada terjadi hal seperti itu. Ya saya gak bisa belum bisa mengatasinya sepenuhnya, tapi alhamdulillah dengan mereka mengerti gitu ya, dengan dikasih pengertian sama saya pribadi gitu, ya alhamdulillah akhirnya mengerti gitu kan. Meskipun terkadang ya suka, kenapa sih gitu kan, coba dong ketika waktu berdua hilangkan dulu tentang masalah organisasi atau tentang dakwah gitu kan. Tapi ya tidak bisa mungkin ya, belum bisa seperti itu. Mungkin saya masih belajar seperti itu Bapak Puspa. Curhat gini. Jadi harus fokus ya intinya ya Kang, harus tahu prioritasnya fokus. Gitu meskipun gitu kadang-kadang emang masih aja tuh lagi enak-enak sama istri suka seliweran gitu di otak tuh, di kepala kayak tanggung jawab yang ini gimana nih, yang ini gimana gitu, mungkin seperti itu ya Kang. Tapi alhamdulillah sekali saya senang banget ngedengarnya kalau misalkan keluarga dan istri juga sangat mendukung dan mensupport sekali ya gitu. Artinya kan mengerti gitu dengan kesibukan Kang Azam yang sekarang itu bukan hanya menjadi sebagai seorang anak untuk keluarga gitu, terus kemudian seorang suami untuk istrinya gitu, tapi juga menjadi kepala gitu ya dari IPMI itu sendiri gitu. Untuk para senpai sendiri yang masuk ke dalam IPMI sendiri gitu, mereka tuh memberikan support apa sih gitu untuk Kang Azam, ayo nih kamu pasti bisa gitu menjadi ketua untuk periode yang kedua kalinya kayak gitu. Bisa tolong dijelasin? Support ya atau sumbangan dari mereka ya tentunya sebagai mungkin senpai taci ya di atas saya, intinya udah punya kesibukan mungkin ya, udah punya amanah-amanah lain mungkin ya. Tentunya mereka juga pengen ada pengkaderan penerus bagi jejak dakwah organisasi di IPMI ini. Ya tentunya mereka mensupport dengan ya harapan bahwa IPMI ini mungkin diamanahkan ke yang selanjutnya, intinya IPMI ini bisa berkembang atau bisa lebih jauh melebarkan sayapnya. Ya tentunya doa dari mereka, dorongan dari mereka juga terhadap saya pribadi itu, dan membantu terhadap program saya juga, itu salah satu bentuk dorongan dari mereka tanpa meninggalkan begitu saja gitu. Dan mungkin saya akan kebingungan jika mereka hanya sebatas ayo semangat Kang Azam nih gitu, naik ke atas gitu, tanpa mereka memberikan bukti nyata mendorong saya untuk menuntaskan amanah yang berat ini menurut saya gitu Pak. Seperti itu mungkin Mbak Puspa. Jadi walaupun senpai taci sudah memiliki tanggung jawab masing-masing gitu yang mungkin berat juga kayak gitu, mereka masih tetap menyumbangkan pemikirannya gitu ya Kang, untuk ini nih ada betul. Yang harus diselesaikan gitu, sepertinya baik buat umat, seperti itu ya mungkin Kang. Iya betul.
bahkan bakal jadi bingung buat saya kalau misalkan ya senpai-senpai itu meninggalkan saya begitu saja gitu. Setelah diangkat udah gitu, saya ngapain nih gitu kan. Tapi mereka alhamdulillah sampai sekarang mendampingi, ngasih saran, itu mungkin salah satu bentuk support kepada saya pribadi mungkin, atau kepada dakwah ini sendiri. Iya, dengan didampingi juga jadi kita bisa belajar dari yang sebelumnya ya Kang. Jadi betul. Kalau yang ini nih yang boleh, yang ini yang tidak, kayak gitu mungkin ya Kang. Terus apa sih tanggapan dari Senpai Tachi gitu atas terpilihnya Kang Azam kayak gitu sebagai ketua kayak gitu? Aduh, kalau itu ya mungkin bisa ditanya ya, kalau misalkan ya yang dilihat sama kasat mata saya pribadi, ya mungkin alhamdulillah mereka maksudnya dengan senang gitu, dengan dipimpin sebelumnya oleh saya. Ya mungkin pro dan kontra ada gitu kan ya, ada yang memang dari sebelah pihak mungkin ya harusnya diganti dong ketua IPMI ini. Salah satu bentuk suksesnya pengkaderan itu adanya rotasi gitu, rotasi kepemimpinan. Tapi ada senpai juga, mending Kang Ajam aja dong yang maju istilahnya, dengan Kang Ajam maksudnya lebih lebih manis ataupun seperti apa. Mungkin itu ada ada dua perbedaan gitu ya setelah kemarin di Besmubes itu. Tapi yang pada intinya mungkin hasil musyawarah dari senpai-senpai Tachi dan seangkatan teman perjuangan juga, ya alhamdulillah mereka membuka lebar gitu kan, dengan lapang hati untuk mengangkat saya kembali gitu menjadi ketua IPMI gitu kan. Namun secara jelasnya gitu kan mungkin Mbak Puspa bisa tanya langsung gitu kan bagaimana pendapat mereka. Saya juga walau secara jelasnya itu gimana tuh pendapat para senpai ataupun para sesepuh EPA ini, walau alam. Tapi mudah-mudahan saya husnudon ya, mungkin dengan saya diangkat menjadi ketua IPMI yang saat ini 2 periode ini, ya mungkin ini salah satu doa dari mereka juga, mungkin ya salah satu doa dari mereka, dan ini salah satu ya tentunya udah pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu, Mbak Puspa. Iya, karena rotasi kepemimpinan juga kalau misalkan emang pemimpinan sebelumnya gitu memang sudah bagus, ya kenapa nggak dilanjutkan, seperti itu mungkin kita lihat, Kang. Oh iya, karena ya seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal, untuk menyatukan semua kepala menjadi satu kan emang nggak gampang gitu, tapi dengan adanya musyawarah kan bisa diomongkan dengan baik-baik, dan alhamdulillah akhirnya terpilih untuk kedua kalinya ya Kang. Iya betul. Masya Allah sekali, iya. Nah, untuk resolusi di tahun yang pertama sama yang tahun yang kedua nih, resolusinya tuh apa yang beda gitu Kang dari periode pertama kepemimpinan sama yang kedua ini? Yang beda ya, kalau yang secara beda real gitu nyata di mata saya itu pengkaderan, Mbak Puspa. Kalau dulu itu pengurus IPMI jadi masih bukan dibilang tertutup, enggak sih, masih orangnya tuh itu aja gitu. Selama sebelum masa jabatan saya dan yang masih dipegang sama Kang Yusuf gitu ya, saya perlihatkan orang-orangnya tuh ini aja gitu kan, nggak ada pembukaan rekrutmen gitu ya. Kalau sekarang kan di tahun ini dibuka rekrutmen besar-besaran gitu kan. Artinya ya di sana banyak orang-orang yang ingin berkontribusi di IPMI ini, banyak orang yang ingin berkontribusi di dakwah dengan melalui jalur IPMI ini. Tentunya Masya Allah banget gitu kan, banyak orang-orang berbondong-bondong sekian banyak ingin menjadi pengurus IPMI ya. Tentunya itu salah satu bentuk pengkaderan kita untuk menjaring teman-teman yang ingin berkontribusi di jalan dakwah ini gitu kan. Jadi sangat berbeda sekali menurut saya. Ini banyak orang-orang yang baik itu dari bukan hanya sebatas dari program EPA itu ya, bahkan Gino Jidusei itu Gino gitu kan, yang belakang perawat dulunya itu berminat sekali gitu kan ya. Wah, Masya Allah banget ini gitu kan, semangat banget ini. Itu sangat menurut saya sangat berbeda sekali gitu kan. Lebih berwarna sekarang gitu. Makanya di grup itu yang awalnya itu melihat saya data pengurus ya sekitar 40 dan sekarang udah menyampai 98 pengurus. Jadi Masya Allah banget gitu ini, mudah-mudahan ya menjadi kader-kader yang militan dan tetap istiqomah pada di jalan dakwah ini. Ya, nah, kalau misalkan saya kan tahu IPMI sendiri itu
pas masih pelatihan di Jakarta ya kan, waktu di P4TK gitu. Kalau misalkan Kang Azam tuh tau IPMI sejak kapan sih gitu? Nah, jadi Apakah saya tuh dari dulu banget gitu? Atau gimana tuh Kang? dulu ya, jadi saya tuh cari-cari di internet sih sebetulnya. Iya. Jadi saya sebelum keberangkatan ke Jepang, jadi ada nih cita-cita, saya tuh dulu dapat formulir, ada pendaftaran membuka lowongan pekerjaan di Jepang. Nah, jadi saya dulu iseng-iseng bingung nih saya mau ngapain di Jepang kalau misalkan nggak ada komunitas kayak gitu ya, nggak ada naungan yang nggak ada teman atau nggak ada yang ngasih tahu ataupun pengalaman bingung saya selaku umat muslim ya tentunya. Ya saya cari-cari komunitas gitu ya. Ya tentunya banyak komunitas di Jepang ini ya, komunitas apa saja banyak gitu kan. Ya muncullah komunitas, saya cari komunitas muslim, ya muncullah IPMI itu sendiri. Saya coba cari-cari iseng-iseng, oh ada ternyata komunitas IPMI. Iseng-iseng lagi masjid, oh ternyata banyak di daerah Tokyo gitu kan. Bahkan saya dulu itu berpikir ya, cita-cita tuh ingin di Gifu, saya itu masih ingat. Saya ingin di Gifu kerja itu, di daerah ya Nagoya sebelah sana ya, bawah lah. Iya. Pengen kerja di Gifu, tapi Allah takdirkan malah di Tokyo gitu. Mungkin ini salah Masya satu Allah sekali. Iya. Mungkin cara Allah untuk saya bertemu dengan komunitas IPMI itu sendiri gitu kan. Ya itu mungkin Bapak Ibu. Jadi saya iseng-iseng waktu itu dulu cari komunitas untuk bukan melindungi ya. Jadi supaya saya pribadi supaya nyaman di Jepang. Oh, ada komunitas muslim, ada masjid, ada segala macam. Jadi meskipun beda, tapi serasa di rumah sendiri lah, serasa suasana Indonesia gitu, seperti itu. Iya, sama seperti yang saya pikirkan dulu juga. Kayak kalau misalnya di Jepang gimana, nggak ada azan, masjid jauh gitu kan, yang biasa dulu di rumah 1 hari 5 kali sambil diseling murotal di masjid, kedengaran sampai rumah gitu ya Kang ya. Masya Allah sekali, berarti itu merupakan jalan dari Allah juga gitu ya. Kalau ini nih yang terbaik buat kamu di Tokyo, kamu harus punya tanggung jawab ini, kamu jalanin, kamu sebarin Islam gitu ya Kang. Mungkin Allah menurunkannya kepada Kang Azam untuk berdakwah di negeri yang seperti kita tahu ini minoritasnya muslim kayak gitu Kang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, amanahnya, Masya Allah. Nah, untuk kan tadi pertama kan kayak mencari-cari tahu gitu formulir dan akhirnya menemukan IPMI, ada komunitas muslim di Jepang gitu. Kayak tergugah hatinya buat ikut IPMI gitu tuh gimana sih Kang? Apa aduh aku harus bisa nih ikut IPMI, harus menyebarkan Islam nih di bumi yang minoritasnya muslim. Apa tujuan utamanya gitu, terus apa yang menjadi pecutan buat Kang Azam sendiri gitu biar tetap istiqomah gitu menjalankan ya seperti yang kita tahu gitu di dakwah ini kan, apalagi di dalam organisasi kan membutuhkan kesabaran juga gitu. Terus juga ditambah banyak sekali tanggung jawab yang harus kita selesaikan, bukan hanya dakwah gitu. Biar tetap istiqomah, terus tetap semangat gitu. Apa sih motivasinya Kang? Kalau dari Kang Azam sendiri gitu. Motivasi bagaimana saya gabung di IPMI. Ya tentunya kan ini IPMI salah satu organisasi yang memang haluannya dakwah ya. Dakwah itu bukan dalam berarti harus duduk di mimbar saja, namun seperti Mbak Puspa ini juga dakwah, yang megang media, yang megang olahraga. Kalau memang kita diniatkan untuk dakwah, itu akan menjadi nilai dakwah ya tentunya. Ya motivasi saya pribadi, ya dulu ketika ke Jepang, bagaimana nih saya gitu kan ya, bekerja di Jepang, namun pahala dakwah bisa didapat gitu kan. Jadi bagaimana saya itu bisa berkontribusi untuk agama ini di Jepang ini gitu kan, supaya ntar bukan mungkin ya, pasti sama Allah mungkin selama saya contoh 10 tahun kah atau 5 tahun kah di Jepang, bakal ditanya sama Allah gitu kan, udah ngapain aja nih di Jepang gitu kan, pasti bakal itu udah ngedakwahin segimana nih, atau sebatas cari uang saja menikmati gitu kan, itu pasti pikiran saya kesana gitu kan ya. Ya tentu saya dengan motivasi bergabung di IPMI ini, mudah-mudahan ya saya dengan gabung di IPMI, ya pikiran saya ataupun langkah saya ataupun harta saya bisa menyumbangkan untuk jalan dakwah Islam ini gitu kan, melewati roda organisasi IPMI ini gitu kan. Itu salah satu mungkin ya mungkin saya dimanapun berada gitu kan ya, inginlah bermanfaat untuk agama ini gitu kan, inginlah tidak sia-sia untuk agama ini. Seperti itu Mbak Puspa motivasinya.
Masya Allah sekali ya, berarti ingin menjadi muslim yang bermanfaat untuk umat ya Kang ya, dengan cara bagaimana bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan diri kita nih di hadapan Allah gitu di akhirat kelak gitu ya, mengurangi hisab-hisab kita juga kayak gitu, dengan menyumbangkan pikiran, tenaga gitu. Kita di dalam organisasi yang insya Allah tujuannya itu ke akhirat ya Kang, amin. Amin, betul. Nah kan saya sendiri kan jauh nih Kang, bukan orang Tokyo. Saya sendiri di Shikoku di Tokushima. Sempet scroll IG IPMI juga kan waktu Mubes tuh. Wah, kayaknya seru banget nih kayak gitu, sampai sempet live juga ya kalau nggak salah pas itu tuh. Nah, gimana sih Kang gitu keseruannya waktu Mubes kemarin gitu, pas Kang Azam dipilih menjadi ketua untuk periode kedua kalinya ini? Iya. Ceritain ke sahabat dengar juga. Barangkali ada yang nggak tahu. Ketika Mubes ya itu udah berapa kali musyawarah tuh. Jadi ini ya cerita singkat mungkin, curhat juga pas waktu Mubes. Jadi ya ada beberapa kandidat pada waktu itu suruh maju ke depan. Ya intinya IPMI ini salah satu bukan voting ya, jadi hasil musyawarah bukan ya, musyawarah kesepakatan bersama siapa nih yang akan menanggung beban amanah selanjutnya. Ya semua tidak ada yang mau gitu kan ya, termasuk saya pribadi gitu kan. Semua tidak ada yang mau. Saya itu disuruh, ya saya dan teman-teman kandidat yang lainnya suruh keluar dulu, sudah meninggalkan ruangan. Mereka bermusyawarah lah siapa yang ini. Udah satu kali bermusyawarah, belum ada juga kesepakatan, belum ada titik benang merahnya. Saya disuruh dan teman-teman suruh meninggalkan ruangan lagi untuk untuk memastikan siapa nih yang akan terpilih gitu kan ya. Di ujung akhir semua ditanya deh satu-satu gimana nih alasannya. Ya tentunya mereka semua punya alasan tersendiri katanya, termasuk saya pribadi gitu kan ya. Baik itu alasan kepribadian, baik itu alasan keluarga ataupun masalah amanah yang lainnya gitu kan. Ketika mereka menjawab semua diutarakan alasan-alasannya, ya saya disuruh dan kandidat yang lain juga suruh keluar lagi gitu kan ya, suruh masuk lagi, yang ujung akhirnya yang ngelirik ya ke saya lagi gitu kan. Masya Allah. Jadi yang harunya itu kenapa harus saya gitu ya, terharu banget, bukan terharu dalam sedih banget ini, padahal kalau melihat ya dulu kan ada Kang Jepri, ada Kang Hida gitu kan ya, mereka senpai saya gitu kan ya, kenapa sih mereka gak mau gitu kan. Bukan mereka udah aman lah, udah angtai kalau melihat saya urusan pribadinya udah selesai kayaknya gitu kan ya. Tapi kenapa sih mereka nggak mau gitu kan, ada Kang Doni gitu kan ya, pun yang lain ada Kang Rojak dan yang lainnya, kenapa sih nggak mau mereka gitu kan ya, padahal Masya Allah banget gitu kan. Ya sudahlah, jika ini hasil musyawarah, jika ini hasil kesepakatan, ya udah saya mah tidak punya apa-apa gitu kan ya. Saya minta bantunya gitu kan ya, saya minta dukungannya. Mangga lanjutkan. Terpilih gitu ya, terpilih saya, semuanya menunjuk saya. Ya saya pasrahkan lagi kepada Allah dan kepada mereka gitu kan ya. Ya saya mungkin orangnya seperti ini, tidak ada yang lebih istimewa dari mereka gitu kan ya, dari yang sebelumnya juga. Ya resikonya sih mas gitu. Udah selesai itu. Jadi ya sangat terharu, bukan dalam arti terharu ini ya, maksudnya senang gitu kan ya. Masya Allah banget, berat banget nih yang kedua kalinya. Kayaknya saya itu udah deh turun ke bawah, saya itu ke divisi anggota kayak gitu kan ya. Tapi ya gitu kan, ternyata tidak dijawab sama Allah. Itu kata mereka. Ya jadi terharunya itu sedih banget nih, kenapa saya lagi gitu kan ya, saya lagi yang terpilih gitu kan ya. Ya berarti Allah itu memilih Kang Azam gitu buat membawa IPMI itu insya Allah menjadi organisasi yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya melalui semoga dengan terpilihnya Kang Azam di periode yang kedua kemarin dan sampai berjalan sampai hari ini juga gitu, menjadi itu juga sih kayak motivasi buat saya sendiri dan teman-teman sahabat dengar semua gitu, biar kita di Jepang tuh bukan hanya cuman buat
kerja capek dapat duit terus seneng-seneng doang gitu, tapi ada kebermanfaatan untuk orang lainnya gitu ya Kang. Iya betul Mbak Puspa. Seneng, terharu, dan otomatis kayak punya tanggung jawab sendiri gitu. Tapi alhamdulillah kalau saya dengar dari awal juga yang katanya support dari keluarga dan siapa juga, itu pasti bakalan mengurangi kayak beban yang ada di pundak Kang Azam. Kurang lebih seperti itu nggak ya Kang? Atau kamu malah masih bingung harus gimana gitu? Ya alhamdulillah sih ya, kalau misalkan karena di dakwah ini sifatnya berjamaah ya Bu Puspa. Jadi tidak hanya ditanggung saya sendiri gitu ya beban itu ya. Selagi gitu kan, selagi para anggota atau para divisi bisa memperjalankan prokernya gitu kan ya. Ya alhamdulillah gitu kan. Namun yang bingung itu kan ya sekarang mungkinnya masih yang baru-baru masih belum tahu bagaimana. Tapi di sela-sela ketika sempainya mengingatkan anggotanya ataupun yang dulu-dulunya bisa mendampingi, ya insya Allah gitu kan ya, sedikit mengurangi pikiran saya atau beban saya gitu kan ya. Namun yang sangat khawatir saya atau yang sangat takutkan gitu kan, jika dari masing-masing anggota ataupun anggota dari itu sendiri ya tidak memperjalankan amanah ataupun proker-proker yang sudah dibentuk gitu kan dalam yang sebelumnya gitu kan ya. Itu yang sangat jadi khawatir saya. Jadi bagaimana nih, udah beres belum nih gitu kan terkadang gitu. Sekarang saya juga sering ya di pengurus inti koordinasi membagi-bagi tugas gitu kan ya di sela-sela kesibukan, baik itu dengan wakil ataupun dengan wakil 1, wakil 2 atau dengan sekum itu sendiri. Tapi alhamdulillah untuk saat ini masih baru-baru kan ya, proker masih beranjak untuk finish mungkin ya, untuk istilahnya tinggal dilaksanakan. Tapi alhamdulillah dilihat berjalan lancar ya, meskipun ada yang tertatih-tatih, ada yang belum lancar, itu udah biasa mungkin ya masalah di organisasi. Tapi insya Allah dengan berjamaah, dengan bersinergi, insya Allah berjalan lancar insya Allah. Iya, nah itu kan tadi sekilas tentang curahan hati Kang Azam ya. Terus menurut Kang Azam sendiri, apa sih suka dukanya menjadi seorang ketua IPMI gitu? Pasti banyak sekali juga kan kayak pelajaran yang didapat gitu kan dari berorganisasi di mayoritasnya non-muslim ini kayak gitu. Kalau suka ya, selama saya berarti 4 tahun ya di IPMI saya menjabat, ada kebanggaan tersendiri. Jadi kalau saya pribadi gitu kan, bukan ini, beda dari orang yang lain gitu kan. Ketika orang lain mungkin memikirkan diri sendiri, saya memikirkan orang banyak, itu luar biasa banget menurut saya itu, tanpa disadari ya mungkin Mbak Puspa. Ya mungkin sekarang Mbak Puspa ini menjalankan tugas dari IPMI itu sendiri atau menjalankan dakwah di IPMI itu sendiri untuk mewawancari saya gitu kan. Di sela-sela mungkin teman-teman Mbak Puspa yang seangkatan mungkin ada yang lagi main ataupun heavy dengan dunianya sendiri gitu kan. Tapi Mbak Puspa memikirkan perkembangan bagaimana podcast ke depan ini berkembang gitu kan ya. Nah itu mungkin salah satu reward mungkin ya, salah satu value kita di hadapan Allah. Kita tuh berbeda loh dengan orang lain gitu kan. Itu tanpa disadari. Salah satunya dari sekian banyak mungkin yang kita tidak sadari. Dukanya gitu mungkin itu satu poin aja Mbak Puspa ya. Dukanya mungkin ya. Ya dukanya itu Mbak Puspa. Terkadang terkadang saya contoh dengan istri nih gitu kan ya. Kebutuhan istri contoh pengen kemana gitu kan ya. Pengen kayak main gitu kan. Terkadang waktu itu suka udah diplot sebulan ini ada agenda ini, jadi permohonan libur itu dipakai untuk ini, pakai kegiatan dakwah ini. Jadi gak bisa tuh kita terkadang terkesampingkan gitu kan keinginan istri ataupun keinginan keluarga gitu kan ya. Aduh maaf nih, bulan ini tanggal segini jam segini ada ini, contoh kayak gitu. Itu terkadang itu dukanya gitu kan, duka saya. Aduh maaf nih, terkadang suka sedih juga, tapi ya gimana lagi gitu kan ya, gimana lagi. Tapi mudah-mudahan ya dengan saling memahami, saling mengerti, itu mungkin dukanya gitu kan. Terkadang kebutuhan istri ataupun teman ajakan, ayo dong main ngumpul gimana nih, sombong banget terkadang kayak gitu ya. Dulu mah ngumpul-ngumpul gitu kan ya, sekarang kok jarang banget ya. Gimana lagi, saya udah berkeluarga terus ya,
sibuk di organisasi juga, terkadang waktu libur juga udah diplot sama kebutuhan organisasi atau kebutuhan keluarga, jadi gak bisa sebebas yang dulu gitu saya itu gitu. Itu terkadang dukanya, tapi ya udahlah, mungkin ini jalan saya ke depan, mungkin seperti itu. Seperti itu bagus Pak. Iya ya, berarti Masya Allah sekali udah 4 tahun dan saya baru mulai terjun gitu Kang. Bangga, iya benar sekali, seperti saya pernah dengar juga gitu, katanya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya gitu tuh, mereka bisa berkontribusi lebih untuk umat kayak gitu, dan menjadi muslim yang lebih berkualitas, yang memiliki nilai positif di hadapan Allah juga kayak gitu ya Kang ya. Kalau misalkan dukanya mungkin bener sih ya, kayak kita kan juga sebagai manusia gitu pasti punya kebutuhan lain, kayak pengen berdua sama istri gitu, atau mungkin punya tujuan lain bareng teman-teman juga senang-senang yang waktunya memang ada, tapi mungkin kayaknya harus diprioritaskan ke yang lebih baik juga gitu ya, bukan berarti kumpul bersama teman juga nggak baik gitu ya Kang ya. Iya betul. Masya Allah. Betul. Semoga apa yang Kang Azam korbankan gitu bisa menjadi nilai plus gitu nanti di akhirat nanti ya Kang ya, dengan membawa organisasi ini juga menjadi lebih baik lagi gitu ke depannya. Amin ya Allah. Ini Allah. Iya, terus boleh nggak nih Kang? Kan di dalam organisasi seperti yang tadi disebutkan ya gitu, banyak sekali kepala yang otomatis kayak pendapat saya dan pendapat dia tuh berbeda gitu. Nah, permasalahan apa aja sih gitu yang biasanya sering keluar gitu di dalam organisasi gitu, selain cekcok masalah perbedaan pendapat, ataupun kalau mungkin visi dan misi sih mungkin sama kali ya, karena kita sama-sama masuk IPMI kan untuk tujuannya ke akhirat juga, bermanfaat dan menyebarkan kebaikan untuk orang lain kayak gitu Kang. Ya, untuk masalah-masalah yang menurut Kang Azam, aduh ini kayaknya kayak gini gitu, rada susah gitu apa gimana gitu Kang, bisa tolong dijelaskan, dan gimana sih gitu cara agar Kang Azam tuh bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu, karena untuk menyatukan semua pemikiran kan nggak gampang gitu ya kalau menurut saya sendiri. Iya betul Pak Supan. Jadi permasalahan yang sering muncul ya itu lebih kepada teknis mungkin ya, teknis ketika proker-proker dari masing-masing divisi gitu kan ya, ketika proker-proker masing divisi, ketika teknis pelaksanaan itu yang sering bermunculan. Ini bagaimana sih? Bagaimana supaya tidak berbenturan dengan divisi ini? Bagaimana supaya tidak menyita waktu banyak? Itu sering-sering sekali gitu ya. Sering sekali bermunculan di IPMI itu sendiri gitu kan, dalam masalah teknis gitu kan ya. Contoh divisi akademika atau dengan divisi kaderisasi berbenturan dengan masalah waktu, atau ada kesamaan program. Ini bagaimana sih cara supaya tidak memakan waktu banyak, supaya program ini jalan, program itu juga jalan gitu kan ya, supaya umat bisa menarik juga untuk umat gitu kan, supaya mereka bisa ikut serta gitu. Itu sering dipermasalahkan gitu kan di pembicaraan saya gitu kan dengan teman-teman. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, sering juga kan permasalahan yang sampai sekarang mungkin ya, yang masih terus digali sama kita juga semua di IPMI gitu kan ya. Terkadang kan terkesan orang itu IPMI itu dakwah, ngaji dan ngaji gitu kan ya, isinya itu. Padahal tidak seperti itu gitu kan ya, di mata mereka yang belum tahu IPMI gitu kan ya. Nah, ini salah satu mungkin PR bagi kita semua, bagaimana IPMI ini di mata orang itu bukan hanya sebatas ngaji saja gitu kan, tapi ada fun-nya juga, ada main, ada liburannya, ada banyak gitu kan divisi sekarang, podcastnya ataupun olahraganya yang lainnya. Jadi orang itu banyak tertarik dengan IPMI ini, sehingga lebih ada di hati mereka IPMI itu sendiri gitu kan. Itu masih PR buat kita semua gitu kan ya. Jadi bagaimana IPMI itu di mata semua orang, atau di mata khususnya di lingkungan perawat, IPMI ini bukan hanya yang mengurusi tentang masalah pengajian saja gitu kan ya, tapi IPMI ini juga membuka pintu-pintu untuk mereka yang lain gitu kan ya. Nah, itu salah satu masalah, atau kan bukan masalah sih, PR ya, yang masih banyak anggapan IPMI itu yang udah masuk organisasi jadi apa gitu kan, jadi ini. Nah, itu masih ada tanda kutipnya gitu. Nah, ini bagaimana nih semua, bagi sahabat dengar semua nih, bagaimana IPMI ini, bagi pengurusan juga IPMI ini bukan hanya sebatas organisasi dakwah saja gitu kan ya, tapi ada olahraga juga, yang teman-teman suka nge-podcast bisa bareng Mbak Puspa gitu kan ya, yang
suka coret-coret poster itu ada bidangnya juga, yang suka belajar itu ada akademiknya gitu kan ya, yang suka mengaji ada divisi dakwahnya. Jadi silahkan sahabat dengar semua gabung ke IPMI. Jadi IPMI ini meskipun haluannya adalah dakwah, namun di dalamnya sangat beragam gitu kan ya, sangat beragam. Jadi insya Allah tidak kaku gitu kan, tidak hanya melulu ngaji, tidak ada mainnya, ada seriusnya juga, ada bercandanya juga gitu kan. Jadi silahkan sahabat dengar semua di mana berada bisa bergabung di IPMI gitu kan ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan kaku gitu kan ya. Aduh saya mah belum bisa ngaji, tidak masalah bukan ya. Aduh udah saya mah, di jilbabnya masih ini atau gimana gitu kan. Aduh saya mah masih gini, tidak masalah gitu kan ya, gabung. Jadi ini IPMI adalah salah satu organisasi untuk semua umat, untuk semua umat muslim gitu kan yang ada di mana, meskipun di luar agama pun boleh gitu kan ya, gabung ke IPMI tidak masalah gitu kan ya. Insya Allah gitu kan ya. Jadi silahkan, sangat terbuka lebar gitu kan. Seperti itu Mbak Puspa mungkin. Yang menarik sekali ya, berarti masalah teknis, kayak bagaimana pandangan orang di luar IPMI juga mau melihat IPMI itu seperti apa, yang organisasi, kok ngaji terus sih gitu, kok nggak ada senang-senangnya, tunggu dulu gitu, kita juga bisa senang-senang, kita punya banyak sekali kuis, kayak kemarin tuh ya, di posting di IG IPMI juga, terus kemudian fun-nya juga ada, main bareng-barengnya juga ada gitu ya Kang ya. Berarti IPMI ini sendiri juga wadah buat semua perawat muslim gitu, yang it's okay gitu, kamu nggak muslim juga nggak apa-apa, gabung aja, follow aja gitu IG-nya, karena banyak sekali games, kemudian seperti tadi ya gitu, kuis-kuis juga gitu, ya walaupun mungkin rada berbeda dari agamanya, misalkan dia non muslim kayak gitu ya, tapi ini di dalam IPMI sendiri juga banyak sekali talent yang harus dikembangkan gitu ya, dari semua peserta yang kayaknya yang belum masuk IPMI gitu, terus ngelihat IPMI kayak dakwah terus sih kayak gitu, kita nggak melulu tentang dakwah gitu, karena tujuan IPMI sendiri berarti untuk merangkul semuanya yang ada di Jepang itu, khususnya untuk umat muslim gitu, biar tahu gitu kalau misalkan nih ada nih gitu organisasi yang nggak cuman ngaji doang, kita bisa ngaji juga tapi dengan main, tapi yang bermanfaat gitu, yang tujuannya juga positif dan membawa kita buat ke akhiratnya juga jauh lebih baik kayak gitu mungkin yang Kangnya. Ya betul Mbak Puspa. Karena tujuan kita sama sih, ke jannah semua kan, pengennya nggak mau ke neraka kan ya. Iya betul. Nah terus Kang Azam, karena ini kan baru periode kedua kan baru dimulai ya dari tahun 2021 ini gitu. Nah apa sih gitu kontribusi kedepannya gitu, atau program unggulan IPMI periode tahun ini gitu dibandingkan periode sebelum-sebelumnya gitu? Program unggulan ya, sekarang di IPMI itu ada program kaderisasi, bukan program, jadi ada divisi khusus kaderisasi. Jadi pada intinya ada perubahan dari tahun sebelumnya ya, jadi ada perubahan dari tahun sebelumnya yang awalnya divisi kaderisasi ini nggak ada, jadi diadakan gitu kan ya. Mungkin ini salah satu program, tentunya unggulan ya, semuanya diunggulkan ya, semuanya ingin berbarengan maju gitu kan ke depan dari masing-masing divisi. Namun yang lebih diutamakan untuk sekarang ini, karena banyak yang baru gitu kan ya, ya tentunya ikatan jamaahnya gitu kan, ikatan jamaah dan kaderisasi ini harus lebih digaungkan, terutama di internal IPMI gitu kan ya. Masih banyak yang malu-malu, masih banyak yang ada senpai kohai atau segala macamnya gitu kan ya. Tapi di sini kita satu suara, satu umat ya, umatan wahidah gitu kan ya. Jadi semuanya tidak ada membeda-bedakan senpai kohai, kita dalam visi dan misi semua sama di IPMI ini gitu kan. Jadi ya tentunya program saat ini dari atas mungkin ya, lebih kepada ingin mensolidkan semua anggota IPMI dan ingin menyatukan bagaimana visi IPMI ke depan ini untuk sama-sama dipikul, sama-sama diberjalankan gitu kan ya. Mudah-mudahan dan kita juga ingin menjadikan salah satu ya kader yang militan lah di dalam dakwah ini gitu kan ya. Itu salah satu harapan atau cita-cita dari saya pribadi mungkin ya ke depannya untuk teman-teman khususnya anggota IPMI semua gitu kan ya.
Divisi kaderisasi ini juga sangat penting ya, khususnya dalam organisasi ya Kang ya, karena ada pembaharuan dan regenerasi juga dari angkatan yang dulu sampai ke angkatan yang di bawah-bawahnya gitu. Mungkin yang di bawah-bawah yang lebih milenial ini malah punya pemikiran yang lebih menarik gitu buat dikembangkan di IPMI sendiri gitu ya, khususnya di bagian internal IPMI gitu ya, biar menyebarkan dakwah di negeri yang minoritas nih lebih menarik lagi kayak gitu. Biar nggak kalah sama yang senang-senang dan hura-hura aja gitu ya Kang ya. Betul. Nah, yang terakhir nih Kang, untuk langkah-langkah yang Kang Azam pengen gitu untuk IPMI sendiri gitu ya, untuk melanjutkan keberlangsungan kepemimpinan di IPMI itu gitu. IPMI itu mau dibawa kemana sih ke depannya gitu? Mau dibawa kemana ya? Iya. Jawabannya saklek kayak. Jadi ya kalau mau dibawa kemana, ya ingin dibawa mungkin IPMI ini salah satu perjuangan untuk dibawa ke hadapan Allah untuk bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Pada intinya IPMI ini ya pengen sampai bukan hanya sebatas program demi program atau bukan hanya sebatas kegiatan demi kegiatan yang kita laksanakan, namun IPMI tentunya sesuai dengan moto ya, sesuai dengan moto cinta sahabat merawat umat. Jadi intinya IPMI ini ingin dibawa untuk umat gitu kan, ingin dibawa untuk diberikan terhadap umat yang terbaik gitu kan. Bahwa ini loh gitu kan, IPMI ini loh umat muslim ini kalau ke Nihongjing ya, ini loh kontribusi saya ataupun ini loh citra daripada IPMI itu sendiri. Inilah yang terbaik dari kita itu kan. Adapun itu di hadapan Allah, ya inilah salah satu bukti sejarah atau bukti coretan perjuangan kita selama di Jepang, bahwa saya itu pernah berjuang gitu kan. Meskipun ya itu setetes gitu kan, atau setitik tinta hitam saja, tapi masa gitu kan, itu insya Allah akan sangat berarti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pada intinya ini IPMI ini langkah-langkahnya ya mungkin dengan bersinergi gitu kan ya, dengan bertahap gitu kan ya, dengan mematuhi protokol organisasi itu seperti apa, dengan saling menerima pikiran yang berbeda dari masing-masing anggota itu insya Allah akan melahirkan sesuatu yang terbaik jika dengan dilandasi dengan tadi visi misi yang benar, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan menjalankan program ini, insya Allah dengan ini akan bisa diberikan terhadap umat, ini akan bisa dipertaruhkan atau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masya Allah sekali. Jadi termotivasi lagi nih buat makin ayo cepet biar giro dakwahnya tuh keluar gitu kan. Iya, jadi kita juga harus jadi itu ya, muslim yang tinggal di Jepang, udah dikasih amanat sama Allah buat kerja di Jepang gitu, jangan hanya buat kerja dan nyari duit dan senang-senang aja gitu, tapi ayo keluarin talentnya gitu ya, buat menjadi bagian nih dari sejarah gitu, biar nanti pas di hadapan Allah tuh bisa dipertanggungjawabkan. Kamu di Jepang ngapain aja nih? Kerja doang kan? Enggak dong, aku gini-gini kayak gitu. Seperti itu mungkin ya Kang ya, karena iya betul. Karena pengkaderisasian juga sangat penting. Jadi ayo teman-teman gitu yang nanti buat periode selanjutnya mungkin ya Kang, kalau buka lagi pengkaderan gitu bisa ikut gabung, kalau enggak juga ya nggak apa-apa, ikutin kajiannya terus ya Kang ya, karena IPMI juga banyak sekali programnya, mulai dari ngajinya gitu, mulai dari hevanya itu seperti apa gitu diikutin. Jadi IPMI itu bukan hanya cuman wadah buat ngaji dakwah yang mungkin kalau kaum milenial belum mah kayak emak-emak kayak gitu ya Kang ya, identiknya kalau ngaji terus tuh kayak emak-emak gitu ya, padahal kan nggak kayak gitu loh. Closing statement nih Kang Azam mau ngomong apa nih buat para pendengar, sahabat dengar nih, dan khususnya untuk bagian internal dan eksternal IPMI juga gitu, biar melihat IPMI itu seperti apa ke depannya gitu. Mangga. Closing statement ya dari saya pribadi, mungkin buat teman-teman sahabat dengar, bukan dimanapun kita berada, berikanlah yang terbaik untuk umat. Ya dimanapun kita berada, jadilah manusia yang bermanfaat. Berarti untuk umat, menjadi manusia bermanfaat. Segitu mungkin. Masya Allah, makasih sekali ya Kang. Semoga sehat terus Kang, sama istrinya juga segera diberikan momongan ya Kang Azam. Amin. Semoga dapat menjalankan amanahnya dengan benar dan baik. Kemudian IPMI juga dibawa menjadi organisasi yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak Kang Azam atas waktunya. Sama-sama Mbak Puspa, semua sekali. Dan tim sahabat dengar juga. Oke, semuanya sahabat dengar, kita sudah bincang-bincang bersama
Kang Azam pada sore hari ini. Misalkan kalian ada saran atau mungkin sepertinya pengen ngundang yang ini gitu, chat aja di IG IPMI Jepang, susume siapa narasumber yang bakalan kita interview dan wawancara buat bincang-bincang bareng lagi gitu ya. Oke Kang Azam, terima kasih banyak. Saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.